Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Oke guys, untuk video kali ini ya, pada tanggal 11 Februari 2022 saya akan membahas kupas tuntas tentang permasalahan eh, ASIC token yang di-tweet oleh Bapeti ya, yang sangat viral sekali kemarin ya pada tanggal 10 dan mengakibatkan harga token ASIC drop ke harga berapa ya kemarin? Hampir 0,4 rupiah ya. Hampir drop 50% guys. Dan dropnya itu hampir 70% dari HTH yang disebabkan oleh ini ya cuitan dari Bapeti yang mengatakan bahwa ada yang bertanya kan ke Bapeti akun Twitternya tentang ASIC token dan dijawab oleh akun Twitter Bapeti bahwa ASIC token dilarang di Indonesia karena belum ada izin katanya ya. Nah, kemarin sempat anjlok harga tokennya atas tweetan tersebut dikarenakan banyak juga investor baru ya yang baru di cryptocurrency. Jadi ketika ada PUD atau berita buruk terhadap token tersebut langsung mereka itu panik jual, langsung dump gitu ya kemarin. Nah, setelah itu naik kembali dikarenakan ini ada klarifikasi teman-teman ya dari Wamendag. Ya ini ada beritanya nih, Wamendag meluruskan heboh token kripto Anang asik dilarang Bapeti. Nah di sini ya kita bacakan token kripto asik besutan Anang Hermansyah bikin geger seharian ini setelah disenggol Bapeti lantaran belum berizin di tanah air. Bapeti lewat akun Twitter resminya menyampaikan ASIC token jadi aset digital yang tidak bisa diperdagangkan karena belum ada izin untuk ASIC token Indonesia. Merespon geger informasi mengenai keberadaan token ASIC, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sumbuaga mencoba meluruskan informasi tersebut. Nah, menurutnya saat ini ASIC token memang baru bisa diperdagangkan lewat platform jual beli token yang ada di luar negeri, yaitu maksudnya PancakeSwap ya. Pun perdagangannya tidak menggunakan mata uang rupiah. Sekarang apa yang lagi heboh ini di media sudah diberitakan yang mereka lakukan di platform luar, kan di PancakeSwap ya, platform global blockchain. Itu kan sama sekali tidak ada jual beli dalam bentuk rupiah, mata uang rupiah, tuturnya saat berbincang dengan detik.com. Ia melanjutkan tak ada yang salah dengan aktivitas perdagangan tersebut. Justru apa yang dilakukan Anang dan timnya menurut Jerry merupakan prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin Bapeti agar bisa diperdagangkan di platform di dalam negeri. Dalam salah satu aturannya, lanjut Jerry, Bapeti mensyaratkan sebuah token kripto bisa diperdagangkan di platform di dalam negeri hanya bila sudah menduduki peringkat 500 terbesar dunia secara kapitalisasi pasar. Dengan kata lain, token tersebut memang harus diperdagangkan dulu di luar negeri sebelum bisa diperdagangkan di dalam negeri. Sesuai dengan peraturan Bapeti, Perba 7 2020 tentang daftar aset kripto yang diperdagangkan. Di situ kan dibilang salah satunya yang menjadi butir yang peraturan disebut bahwa dalam perdagangan fisik aset kripto yang diperdagangkan masuk 500 besar kapitalisasi pasar itu, beber dia. Terakhir, dia kembali menegaskan bahwa proses yang dilalui Anang dan tim ASIC sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Justru ini jadi salah satu syarat dalam satu proses perizinan dan pendaftaran token yang terdaftar di Bapeti. Apa yang dilakukan Mas Anang dan timnya, ini sudah jalur yang benar, landas dia. Jadi teman-teman jangan kemakan isu-isu atau fooder ya yang menjelek-jelekan. Jadi ada isu sedikit langsung dijelekkan karena dia tidak punya token tersebut, bahkan dia mungkin ketinggalan gitu ya. Bahkan ada YouTuber juga yang hobinya menjelekan token ASIC ya. Jelek-jelekan. Nah, kenapa? Padahal ini project anak bangsa seharusnya didukung meskipun ada isu-isu yang kurang bagus ya diluruskan misalkan begitu ya. Nah, kembali lagi kepada kasus ini sebenarnya banyak juga teman-teman, banyak juga eh, token-token yang ada di Indodax sebenarnya ya, yang ada di Indodax yang belum masuk 500 besar gitu ya. Seharusnya itu juga harus di cross check ya di Pancake di Indodax.
Mungkin token itu kebanyakan memang ada sebelum ada peraturan Bapeti, tapi yang setelah ada peraturan Bapeti juga seperti token BOTX ya itu belum masuk 500 besar loh. Terus banyak pokoknya banyak yang belum 500 besar dan belum punya izin ada di exchange di Indonesia begitu ya. Jangan hanya token asik aja ya yang dijelek-jelekin begitu. Nah, masuk dua Mendagri ini adalah syarat. Jadi token yang dimaksud peraturan Bapeti ini jadi boleh diperdagangkan di Indonesia itu maksudnya adalah di market check di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan diperdagangkan di DEX atau di market luar negeri itu boleh-boleh saja. Tidak masalah begitu. Jadi kalau mau diperdagangkan di market check, cek itu kan seperti Indodax, Toko Kripto, Pintu dan lain-lain pokoknya market yang berkantor di Indonesia itu harus izin Bapeti dulu si tokennya. Kalau token Indonesia. Maksudnya kalau token ya pokoknya kalau tokennya mau diperdagangkan di market cek di Indonesia harus izin dulu sebenarnya itu. Nah, si ASIC token kan belum diperdagangkan di market Indonesia, market yang ada di Indonesia baru di PancakeSwap. Dan kata Wamendagri itu boleh-boleh aja karena marketnya bukan market di Indonesia. Itu sudah benar, tidak melanggar kata Wamendagri. Justru itu adalah salah satu proses untuk menuju market Indonesia. Sambil proses izin juga ya, sambil menunggu proses perizinan. Misalkan misalkan listing di Guide.io, di Hotbit itu boleh-boleh aja kata secara tidak langsung ini Pak Mendagri ini karena itu market luar. Jadi yang tidak boleh dimaksudkan dalam cuitan Mendagri, cuitan Bupati itu adalah tidak boleh dilarang diperdagangkan di market cek sebelum ada izin. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus tahu itu. Tidak boleh langsung menjudge atau takut karena dilarang. Nah, itu. Hampir banyak token juga sebenarnya dilarang. Sebenarnya belum ada izin token di Indonesia ya belum ada izin. Berarti sebenarnya masih banyak sekali gitu kan. Tapi mereka biasa jalan-jalan aja yang listing di PancakeSwap gitu ya. Nah, bahkan ada juga token Indonesia yang udah listing di Nasdaq belum ada izin gitu ya. Nah, itu teman-teman. Ya mungkin ada juga mungkin orang yang tidak suka ya terhadap token ASIC ini. Menurut saya ya teman-teman, ini kan developernya salah satunya adalah Mas Anang yang orang yang terkenal yang kita tahu misalkan mudah mencari rumahnya. Kalau misalkan ini kita takut scam itu kan gampang tinggal datang aja ke rumahnya kalau misalkan terjadi sesuatu gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah token yang memang tingkat kepercayaan orang Indonesia-nya tinggi gitu ya, kecuali yang syirik gitu ya, bukan syirik ya, kecuali yang iri gitu terhadap perkembangan token ASIC ini. Karena proyeknya lumayan bagus dan diperkarasai oleh orang yang cukup terkenal dan berpengaruh di Indonesia ini, guys. Nah, itu aja teman-teman pembahasan dari saya tentang cuitan Bapeti kemarin. Semoga bermanfaat ya. Oke, salam cuan, salam to the moon.